anak yang berusia di bawah 18 tahun. Kalau anaknya masih di bawah 18 tahun, berarti dia tidak cukup dimintai assent. Assent itu artinya apa? Persetujuan dari anaknya. Tetapi juga harus dimintai persetujuan kepada orang tua. Ada 2 persetujuan kalau anak. Maka ada penelitian, dia meneliti anak kelas 1, anak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu kan umurnya 16, 17 ya? 14, 13 ya? Karena dia merasa kelas 3 SMP itu sudah besar, maka dia tidak meminta izin ke orang tuanya. Ternyata juga harus minta izin ke orang tua karena masih di bawah 18 tahun. Jadi selama di bawah 18 tahun, Anda harus minta izin dulu ke anaknya dan juga ke orang tua. Nah, itulah nanti disebut dengan informed consent. Informed consent itu artinya lembar persetujuan setelah penjelasan. Atau penyandang disabilitas intelektual, anak autis. Anda ingin melihat bagaimana pengetahuan atau karakter anak autis, itu harus mendapat persetujuan dari orang tua atau walinya. Atau lansia, ya, umur 60 ke atas atau 80 ke atas yang sudah tidak bisa memberikan persetujuan sendiri, maka harus lewat walinya, keluarganya. Atau wanita hamil, ini sensitif, ya. Atau wanita tidak dalam hubungan setara, contohnya tadi kekerasan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kelompok LGBT itu juga sensitif. Pengguna obat-obat terlarang itu juga sensitif. Atau kelompok yang ya termasuk waria ya, atau kelompok yang kondisi sosial ekonomi sangat miskin, itu juga sensitif. Narapidana, bahkan termasuk topik yang sara, topik agama, politik. Nah, bukan, kalau ada yang menyertakan ini sebagai partisipan, bukan berarti ditolak ya, tetapi akan diteliti lebih dalam. Apakah proses pengambilan datanya sudah memenuhi kode etik atau belum? Jangan-jangan cara dia meminta data itu memaksa atau tidak melalui wali. Nah, itu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau materinya itu saya berapa menit lagi, Mbak? About 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes more to deliver. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau penelitiannya itu terkait dengan judul-judul yang sensitif? Di dalam inilah yang membedakan sosum dengan penelitian yang lain. Ada yang namanya metode deception. Deception itu artinya penipuan. Jadi kita tidak memberikan informasi secara terus terang kepada partisipan, karena kalau dia mengetahui tujuan atau judul dari penelitian kita, dia akan langsung menutup diri. Nah, itu diperbolehkan dalam konteks ini kalau misalkan penelitiannya itu bersifat sensitif. Idealnya tadi kita harus terus terang ya. Nah, dalam beberapa kasus yang sensitif itu diperbolehkan selama itu tidak mendatangkan resiko di atas resiko minimal. Ya. Contohnya gini, kalau misalkan kita meneliti siswa, kita menyuruh mereka untuk mengerjakan kuis, tapi kita pura-pura memberikan umpan balik palsu karena memang kita ingin melihat bagaimana reaksinya secara
psikologis. Kita ingin melihat emosinya. Jadi kita memberikan umpan palsu yang tidak sebenarnya. Kita mengatakan maaf, jawaban Anda salah, padahal benar. Itu kan berarti deception, tidak berterus terang. Itu diperbolehkan karena memang itu yang diinginkan hasilnya. Atau yang kedua, penelitian yang sensitif sosial. Kita mengkaji tentang bagaimana stigma pengguna narkotika. Jadi kita boleh menggunakan teman kita sebagai confederate, teman peneliti yang berpura-pura sebagai partisipan yang lain agar bisa terjadi interaksi yang lebih mengalir. Jadi kita menggunakan teman kita ini yang berpura-pura sebagai pengguna juga agar bisa ngobrol lebih mengalir. Atau dalam isu agama, ya, kita boleh misalkan kita nyuruh pendengar untuk mendengar ceramah, ya, kita bilang kami hanya meminta Anda untuk menilai gaya ceramahnya. Ternyata sebenarnya yang kita ingin lihat adalah bagaimana ideologinya bekerja ketika mendengarkan ceramah. Itu boleh selama tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan risiko yang lebih besar. Dan setelah itu perlu dijelaskan kembali. Jadi inilah salah satu tantangan paradigmatis dalam pendidikan sosum yang berbeda dengan kesehatan. Nah, terakhir, sebelum terima kasih, ini contoh yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita ingin ingin meminta persetujuan kepada partisipan, ya, partisipan baik itu sebagai informan atau responden atau partisipan FGD, ini yang harus kita serahkan dulu ke mereka. Dan ini yang juga akan kita serahkan salah satu dokumen ketika mengajukan kode etik. Kalau kode etiknya mengatakan sudah lulus, berarti ini sudah bisa digunakan ketika minta mewawancara. Apa yang harus disampaikan dalam form ini? Yang pertama, harus dijelaskan apa tujuan penelitian dan identitas kita. Yang kedua, harus disebutkan alasan kenapa partisipan itu dipilih. Yang ketiga, harus disebutkan apa yang akan mereka lakukan atau alami. Ya. Berapa lama wawancara itu akan dilakukan? Itu disebutkan. Apakah wawancara itu akan menggunakan alat perekam? Itu juga harus disebutkan. Karena itu bagian dari KIJ. Yang keempat, itu harus disebutkan bahwa mereka, Bapak Ibu, boleh memutuskan untuk ikut atau tidak secara sukarela. Yang kelima, resikonya apa? Kalau ternyata pertanyaannya itu bisa, misalkan kita wawancara kepada orang yang pernah ingin bunuh diri, itu kan ketika wawancara bisa jadi menimbulkan trauma psikologis. Nah, disebutkan kemungkinan nanti dalam wawancara ini akan ada ketidaknyamanan. Dan disebutkan apabila terjadi ketidaknyamanan, Bapak Ibu boleh mengundurkan diri atau akan kami bawa kepada psikiater misalkan. Itu disebutkan. Kemudian manfaat penelitian disebutkan apa manfaat langsung atau tidak langsung dari penelitian ini. Kerahasiaan data, bagaimana data itu dirahasiakan, data informasi ya. Dalam proses pengambilan data disebutkan bahwa Bapak Ibu nanti dalam proses pengambilan data Bapak Ibu tidak akan disebutkan nama asli, tapi hanya dengan inisial. Dalam data akan disimpan dalam folder yang diupload di Google Form, yang mana menggunakan password yang hanya diketahui oleh tim peneliti. Dan dalam 10 tahun data tersebut akan dimusnahkan. Itu disebutkan semua. Bagaimana data disimpan.
insentif dan kompensasi. Ya. Partisipan Bapak Ibu akan menerima uang sebesar misalnya 250.000 sebagai ganti waktu dan transportasi. Kalau ada, ya. Kalau tidak ada, sebutkan tidak ada insentif maupun kompensasi dalam keikutsertaan penelitian ini. Jangan disebutkan bagi Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan panci misalkan. Karena itu bagi yang beruntung berarti gambling. Tidak ada asas keadilan diundi. Jadi kalau ada harus ada semua, kalau tidak ada sekalian tidak ada. Itu bagian dari asas keadilan. Haknya juga perlu disebutkan. Boleh mengikuti atau tidak, boleh mundurkan kapanpun, boleh untuk tidak menjawab pertanyaan, dan boleh mendapatkan hasil dari penelitian. Mereka punya hak untuk mendapatkan hasilnya dari penelitian. Terus ada kontak peneliti dan juga komite etik. Nah, itu lembar pertama. Lembar keduanya adalah persetujuan setelah penjelasan, yaitu tanda tangan. Tanda tangan, yang tanda tangan siapa? Peneliti, partisipan, dan juga kalau bisa ada saksinya. Ya, saksinya. Boleh dari saksi keluarga. Inilah contoh informed consent, ya, atau PSP, persetujuan setelah penjelasan, yang harus dijelaskan dulu ke partisipan sebelum penelitian dimulai. Jangan sudah diwawancarai baru minta mengisi ini balik. Jadi harus ini dulu baru diwawancarai. Jadi siapa tahu nanti teman-teman ke depan, ya, menjadi peneliti dan tidak hanya meneliti tentang teks, tapi juga berhubungan dengan atau berinteraksi dengan manusia. Setidaknya sudah ada kesadaran untuk memperhatikan clearance etik sebelum penelitian itu dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.